yang insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, hari ini Ahad 23 Februari 2025 atau 24 Sya'ban 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah telah selesai dan insya Allah sukses digelar tablik akbar bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidahullah dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Apapun yang tidak bisa untuk menutupi keindahan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali lagi bahwa acara tablik akbar di Purbalingga ini sudah dibatalkan. Ya kalaupun mau dilanjutkan tabliknya silakan, tapi ngundang dong ulama-ulama, ustadz-ustadz yang tidak diragukan lagi kesetiaannya terhadap merah putih, tidak diragukan lagi toleransinya, tidak diragukan lagi Bhinneka Tunggal Ikanya, yang memperkuat bangsa dan negara dalam hal hubul waton, cinta tanah air. Ya biasanya ustadz-ustadz kiai dari NU ya yang sudah sering populer muncul di publik kan kayak Gus Muafik. Ya Ustadz Muhammadiyah seharusnya juga begitu. Seharusnya begitu. Ya monggo lah, yang penting tidak dari ustadz-ustadz kelompok Salafi Wahabi yang sudah jelas-jelas menghasilkan produk-produk kelompok intoleran, kelompok radikal, bahkan bisa menjadi teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan kembali menyoroti rencana akan diadakannya tablik akbar di markas Densus 88 untuk Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah kaum muslimin. Ya, karena kemarin sempat ada selentingan bahwa acara tablik akbar yang rencananya akan diselenggarakan oleh Densus 88 untuk wilayah Jawa Tengah ya, dan diisi oleh Ustadz Abdullah Zain, kabarnya itu dibatalkan kaum muslimin ya. Kemudian kami membuat sebuah postingan komunitas ya, 3 hari yang lalu ya. Di sana kami memposting ya, pertanyaan ya, kami minta informasi kepada ikhwan yang ada di Purbalingga khususnya ya, atau yang tahu tentang rencana akan diselenggarakan tablik akbar ini ya. Kami meminta info validnya, apakah benar tablik akbar tersebut dibatalkan atau tidak ya, atau hanya selentingan saja ya. Dan dari beberapa informasi disebutkan itu tidak jadi diselenggarakan ya, atau dibatalkan ya. Akan tetapi menurut informasi lain ya, kajian tersebut tetap dilaksanakan, hanya dipindah ke masjid yang lain ya, yang tadinya akan diselenggarakan di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ya, akan tetapi dipindah ke Masjid Manarul Ilmi. Jadi ini informasinya masih simpang siur kaum muslimin ya. Coba kita baca postingannya Sofyan Sauri kaum muslimin ya. Ini beneran ya, Densus mengundang Ustadz Wahabi ya, berarti ada yang enggak merah putih. Saya enggak ridho dan saya akan usut tuntas ya. Jadi kalau nantinya acara ini dibatalkan ya, ini berarti ada campur tangannya Sofyan Sauri ini kaum muslimin. Kemudian ada lagi ini ya, silahkan lu buat pengajian, kita tutup mata aja. Tapi tolong lu jangan bawa-bawa institusi, pakai lambang Polri segala, enak aja lu. Upacara bendera haram, bayar pajak haram, terus dia mau ngisi institusi negara pakai pale die. Astagfirullahalazim, muke gile. Sofyan.
Kasihan kaum muslimin ya, melihat orang-orang seperti ini kaum muslimin. Kebenciannya itu membabi buta. Ya, tidak berdasar sama sekali kaum muslimin. Tidak berdasar sama sekali. Ya. Ya emangnya kenapa pakai logo Polri? Wong penyelenggaranya jelas-jelas Densus 88. Dan Densus 88 itu bagian dari Polri. Ya kami rasa Sofyan Sauri mungkin nggak ngerti. Dia kan anggota Polri. Ya. Wong penyelenggaranya Polri kok nggak boleh pakai logo Polri. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Nggak boleh pakai lambang Polri. Enak aja lu. Ya. Ini ya, orang aneh lah ini kaum muslimin. Orang aneh. Ya. Apalagi yang dituduhkan oleh Sofyan Sauri ini. Ya, ya sebagian ada yang benar, ya sebagian ada yang salah. Dan yang benar pun itu ya bisa kita adu argumen ya masalah pajak ini kaum muslimin ya. Ya kalau upacara bendera ya itu ya meskipun ada fatwa ulama, ya fatwa ulama kan bukan dalil. Ya. Ingat Imam Malik mengatakan ya perkataan orang itu ya perkataan siapa saja itu bisa ditolak dan juga bisa diambil kecuali perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau perkataan Nabi Muhammad SAW nggak boleh ditolak, wajib kita ambil. Ya. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW ya, mengharamkan pajak. Ya. Itu kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan. Dan buktinya kaum muslimin, ya negara sendiri banyak yang nggak bayar pajak. Ya. Ini nggak usah sok-sokan lah, sok-sokan bela pajak. Ya, negara saja keberatan kok dengan adanya pajak. Ya, kita kasih data dan fakta lah kaum muslimin ya. Kita kasih data dan fakta. Banyak sekali kendaraan-kendaraan dinas dari ya, banyak kabupaten, banyak wilayah ya, itu menunggak pajak kaum muslimin. Karena apa itu coba? Karena berat. Dan berapa banyak ya, orang-orang yang korupsi pajak, gemplang pajak. Ya. Masalah pajak ini sebenarnya ya kalau kita bicara naluri, ya naluri kita itu pasti menolak, nggak seneng dengan adanya pajak, ya pasti kaum muslimin, ya pasti itu dah. Kalau masalah pajak ini ya jelas, ya memang hukumnya haram. Ya tapi kalau hormat bendera, upacara bendera, ya. Kalau dikatakan kita nggak mau upacara bendera, ya, kita mengikuti pendapat yang haram, itu salah besar. Ya, banyak bukti kok, banyak bukti lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para asatidz salafi, ya, mereka menyelenggarakan upacara bendera, mereka nyanyi lagu kebangsaan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Sofyan Sauri ini jelas fitnah kaum muslimin, jelas fitnah ini, ya. Dan yang aneh, ya, aneh dan sangat membagongkan, ya, orang-orang seperti Sofyan Sauri, seperti Islah Bahrawi, seperti Idrus Romli, dan orang-orang yang selalu ya, berkoar-koar teriak Wahabi, ya, mereka membiarkan majelis-majelis yang jelas-jelas isinya maksiat. Coba lihat yang seperti ini kaum muslim. Lebih keras dong. Lebih keras mana suaranya Bang kita? Ya cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Sri Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Apa ngono? Ojo ora iki saling tidak karo kuburan kan tangan ada sih. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh desane? Ayo, Pak. Kula polos loh Gus. Oh, alah rupamu koyo ngono polos. Tapi santai, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selama ngomong polos. Ayo, do. Bib nanti foto ya Bib. Ya, sangat baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa ros aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya.
Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Coba kaum muslimin ya, majelis-majelis yang seperti itu katanya majelis ilmu, ya isinya omongan-omongan kasar, omongan-omongan jorok, omongan-omongan kotor, ya. Belum lagi ditambah jogetan laki-laki perempuan campur baur, nggak jelas. Padahal itu jelas-jelas ya, majelis maksiat, ya. Dan dampaknya juga jelas buruk. Dampaknya jelas buruk. Ya, berapa banyak pondok-pondok pesantren yang terjadi kasus asusila. Ya karena seperti ini, mereka mengumbar syahwat. Ya, di pondok pesantren ada konser musik. Ya. Kemudian di luar pondok pesantren yang katanya majelis sholawatan pakai musik. Laki-laki perempuan campur baur, joget-joget. Bahkan tidak jarang mendatangkan biduan, penyanyi. Ya. Coba. Ya pantas saja kemudian kalau di pondok-pondok pesantren mereka isinya jadi orang-orang yang rusak, nggak karuan. Ya karena majelis mereka diisi dengan yang seperti itu. Ya, dan yang mengherankan mereka melihat majelis-majelis yang seperti itu nggak pernah protes. Sementara majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis para asatidz yang mereka sebut Wahabi, itu jelas-jelas yang disampaikan itu adalah ilmu, yang jelas-jelas mengajak kaum muslimin ini untuk taat kepada agama Islam. Ya. Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Seandainya kaum muslimin ini mau kembali kepada tuntunan syariat Islam yang benar, mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh, maka negeri ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sudah jelas. Ya. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, ya, ketika diajak bertakwa mereka malah menolak, ya, malah mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, ya, disebut ya, paham Wahabi adalah paham yang mengajarkan tolol ris. Ya Allah, padahal rekaman-rekaman kajian para asatidz salafi, ya, sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang bisa diakses, bisa didengar satu-satu. Dan kajian-kajian mereka itu terbuka untuk umum, gak ada yang eksklusif, gak ada. Yang mau datang ya datang, yang gak mau datang ya sudah. Ya, wong setiap kajian mereka juga pasti disosialisasikan, terbuka untuk umum. Ya, termasuk tablik akbar yang rencananya akan diselenggarakan di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Penyelenggaranya pun Densus 88. Ya. Sangat membagongkan Sofyan Sauri. Ya, ente kan sudah pecatan, namanya sudah pecatan itu ya nggak ada urusan lagi. Ngapain ente nggak ridho pakai logo Polri? Ya, wong penyelenggaranya Polri, sementara ente bukan bagian dari Polri lagi. Hah? Ini kan aneh kaum muslimin, ya.